dengan waktu yang teramat singkat itu. Nah, oleh karena itu maka kami berharap nanti saja diresmikannya kalau sudah selesai. Nah, sehubungan dengan hari ini adalah hari haulnya Umi atau ibu kami setahun pas, maka saya tidak mau kehilangan momen itu. Karena mendirikan pesantren ini pun adalah niatnya birrul walidain, untuk memuliakan orang tua saya. Orang tua saya dikuburkannya di sini, punya tanahnya di sini, maka alangkah indahnya kalau punya raudhatul jannahnya pun, taman surganya juga di sini. Maka saya tidak mau kehilangan momen itu. Maka tanggal 29 inilah dipilih untuk menggunakan peresmian pondok pesantren sekaligus haul daripada Umi. Itu momen yang seperti itu Pak Camat. Jadi kalau bertanya kok belum selesai kenapa diresmikan, begitulah ceritanya. Saya ingin ngalap barokah, tabarukan daripada orang tua. Kenapa? Karena perjalanan dari awal pembelian sampai hari ini sangat hakul yakin saya bicara setelah saya doa di hadapan Umi, di hadapan Bapak. Umi, Bapak, kalau niat saya membuka pesantren ini maslahat, lancarkan pembangunannya, lancarkan rezekinya. Tapi kalau ini nabarat, halangi pelaksanaannya, halangi rezekinya, batalkan pembangunannya. Dan sampai hari ini alhamdulillah lancar. Begitu Pak Lurah. Saya yakin doa, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tapi masya Allah berkahnya tetap mengalir terus kepada kita. Makanya di situ ada foto-foto kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 1, seperti itu gambarannya. Sampai saya harus bengong dulu mau diapain, sudah diberi begini gitu ya. Nah terus kegiatan kedua, kegiatan ketiga sampai pada resmi. Itulah estafet daripada perjalanan pembangunan pondok pesantren DP Al Junaidiyah. Kenapa saya mengambil Al Junaidiyah? Al Junaidiyah itu adalah uang saya. Dan saya menuntut ilmu pertama kali mengenal kitab kuning dari uang saya. Kemanapun saya pesantren, yang mengajarkan memegang tinta gentur adalah orang uang saya. Oleh karena itu maka saya bertabaruk, guru pertama saya itu adalah Wak Ajun atau Wak Junaidi, sekaligus sebagai uak saya, sebagai guru saya. Maka ketika waktu itu beliau pindah dari bawah ke sini, ini kobong itu sudah tidak ada, hanya berbentuk masjid kecil beratapkan balai. Beliau bicara ngobrol, saya jaga ring baring matulu ayah di pondok, insya Allah siap Pak. Nah pada saat ini cita-cita itu terwujud. Saya kembalikan lagi pesantren yang dulu beramparkan bilik, papan, bolong-bolong, santri tidak ada. Maka saya jawab dengan hari ini DT Al Junaidiyah saya persembahkan untuk menjawab harapan dari guru saya. Kenapa? Karena hidup saya prinsipnya dua, orang tua, guru. Itu sumber keberkahan bagi saya. Orang tua keberkahan untuk harta, guru keberkahan untuk ilmu. Ketika harta dan ilmu kita kuasai, kita genggam, apalagi yang akan bisa kita kuasai semuanya kita genggam. Kuncinya guru ratu wong atul. Itu sebetulnya sejarah daripada DT Al Junaidiyah. Sehingga kalau bertanya kenapa pakai Al Junaidiyah, bukan tanpa alasan, bukan sembarang nama. Itu setelah proses perjalanan istikharah, perjalanan saya menuntut ilmu 2 tahun di sini, dan saya ingin mengabdi kembali ke tempat asal saya menuntut ilmu di Warung Putih. Saya masih ingat Pak Haji Dodo, Pak Haji Adeh, Pak Haji Uded, masih ingat 3 orang itu yang sering saya datangi untuk saya minta makan. Kalau saya pulang dari masjid, almarhum Watoto, saya sering dikasih makan sama beliau. Pak almarhum Haji Bandi, banyak orang-orang baik di sini waktu saya menuntut ilmu. Maka saya kalau balas kebaikan mereka satu persatu mungkin akan selesai hanya konsumtif. Tapi ketika saya balas dengan kebaikan amal jariah seperti ini, pahalanya semoga mengalir kepada mereka yang pernah memberi makan kepada saya waktu saya menuntut ilmu di sini. Itulah. Kalaupun tidak mereka akan meninggal dunia, mudah-mudahan anak cucunya bisa mondok di sini. Itu harapan saya membangun di Warung Putih. Oleh karena itu mudah-mudahan Warung Putih kelak menjadi warung kebaikan, warung kebaikan, warung kesolehan, dan mudah-mudahan menjadi banyak
orang-orang baik yang didatangkan oleh Allah datang ke tempat ini untuk membangun desa Nyalindung, umumnya kampung Warung Putih pada khususnya. Tidak terlepas ini dari dukungan sesepuh di antaranya Pak Dr. Andes Haji Abbas lewat putranya Kang Haji Ayi, Masya Allah sering kita komunikasi, beliau support untuk pendirian kita pesantren di sini, dan alhamdulillah ini hasil hari ini. Itu landasan daripada kita mengambil Al-Junaidiyah. Nah, oleh karena itu saya sekarang lagi punya mimpi lagi, yaitu pengeboran. Sama kemarin saya ngobrol selintas ya, pengeboran. Alhamdulillah ini berkat jasa daripada Bang Haji Zakaria, abang saya nih yang hadir hari ini. Masya Allah, beliau sebagai wasilah juga mempertemukan kita dengan investornya, dan klik langsung tanpa proposal, Bang ya, tanpa proposal. Proposalnya doa di waktu malam. Jadi, Masya Allah, saya malam pengen, ya Allah, saya ini kesulitan air di pesantren ini. Pak Budi, ini nggak ada air, ini kritis. Tapi dijawab oleh Allah. Dan syaratnya harus ada jalan. Ternyata jalannya baru kita buka. Allah punya rencana. Kenapa tidak 3 tahun yang lalu saya diberikan ijazah membuka jalan? Karena belum ada program air mungkin. Tapi ketika dibuka jalan, tiba-tiba datang program air. Syaratnya harus ada jalan ke dalam. Inilah jawabannya. Indah benar skenario Allah. Nah, inilah udah semuanya. Allahu yuqaddir, Allahu yuqaddir, an-nas yudabbir, Allahu yuqaddir. Manusia yang punya perencanaan, Allah yang punya kehendak. Saya punya rencana 3 tahun ke belakang, Allah punya kehendak tahun 2020 langsung menjadi jalan. Nah, oleh karena itu maka Masya Allah, tabarakallah, Bang Haji Ojak dari Amal Jariah nih kan. Masya Allah, saya jadi saksi abang. Allahu Akbar. Ini beliau ini komunitas satuan yatim piatu. Saya banyak belajar berguru dari beliau. Mencintai anak yatim, membangun rumah-rumah kumuh. Ini konten berdiri Bang Haji Ojak. Nah ini, Masya Allah, total memberi aplaus. Okay. Nah ini beliau sering membantu rumah-rumah jompo, rumah-rumah kumuh yang hampir roboh, rumah-rumah para ustadz, asatid yang sudah tidak layak huni. Ini beliau berjuang untuk membangunnya semuanya. Dan saya jadi saksinya. Allah, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan Kampung Warung Putih ya Bang ya. Nah, kita bisa bantu kita di sini juga program-programnya. Pak Kepala Desa ya Pak Camat ya. Nah demikian untuk selintas ringkasannya tentang BP Al-Junaidiyah. Pengeboran ini mudah-mudahan sebentar lagi juga sudah mulai keluar airnya bagus. Mudah-mudahan seperti berkahnya air Zam-Zam ya, bisa mengaliri rumah-rumah penduduk di sekitar pesantren. Oke, itu. Dan rencana keduanya nanti pembangunan atau perehaban daripada masjid. Nah, mudah-mudahan ini juga masjid ini kalau atasnya sudah mengkhawatirkan sekali, khawatir ada goncangan madorot kepada jamaah, maka kita berpikir untuk melakukan rehab. Jadi banyak sekali PR yang harus kita kerjakan dan tidak kita lakukan untuk dalam rangka show atau apa segala macam, karena kita semata-mata ingin mengabdi kepada desa saja. Desa Nyalindung, Kampung Warung Putih, tempat saya dulu mencari ilmu, maka saya akan kembali lagi ke tempat ini memberikan amal hasil daripada ilmu yang saya cari. Demikian, tapi tidak terlepas tetap dukungan dari para guru-guru, terutama Pak Dr. Andes Haji Abbas sebagai Ketua MUI untuk tetap support terus selama saya walaupun tidak di sini secara fisik tapi secara hati saya insya Allah dari Kampung Warung Putih. Apalagi nanti ada Pak Haji Nur Salim juga yang Masya Allah sudah berpengalaman sekali beliau untuk mengatur sebuah kelembagaan yang profesional. Mohon dibantu juga Pak Haji ya. Alhamdulillah Pak Haji Masya Allah dan Bu Haji mudah-mudahan terus sehat Bu Haji ya. Insya Allah kami doakan terus mudah-mudahan semuanya dalam keadaan diberkahi disehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu untuk laporan sampai hari ini sudah menghabiskan biaya 187 juta 700 sekian ya. Saya tidak tahu apa detailnya, tapi di kisaran 187 juta rupiah. Nah dari dana yang kita pakai, dari dana yang kita keluarkan 169an. Jadi ada meninggalkan hutang. Harta era yang meninggalkan hutang apa pakai kudu era. Kudu pakai era. Tidak agama tidak apa-apa kita meninggalkan hutang.
Kenapa? Justru harus menjadikan motivasi bagi generasi berikutnya bagaimana cara kita untuk menyelesaikan semuanya itu tanggung jawab bersama. Karena masyarakat atau di bawah pikiran hutang, harunya cuma urusan Ustaz Yusef lah bahwa nama musisa nasa berasa parada mah gampil seluruhnya nutup sama Pak Haji Budi Salim insyaallah, Pak Haji Budi insyaallah, Pak Haji Hasan Hikmat insyaallah, semuanya itu bisa memikirkan. Saya pikirkan mukul maklum hasan tuh. Nah itulah jadi laporan untuk sampai hari ini Pak. Jadi bisa ayah orang berbutin nanti tos habis sabar 187 juta. Dari dengan semua pembelian sampai pembangunan ya. Termasuk bantuan-bantuan sosial anak-anak yatim. Jadi setiap minggu ada bantuan yatim. Jadi di samping membangun ini kita bangun mental juga, mental pemurah. Jadi mancing duit gitu. Saya bagi yatim habis 1 juta, datang donatur 10 juta begitu Pak. Ya yakin. Mana pas malam disedekahkan berjazdat tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah dan itu hak yakin. Setiap saya ada tagihan bon dari toko Taiba Bos Jaki, saya nggak bayar ke patrial, saya bayar ke yatim. Saya bayar ke yatim, bonnya berapa? 2 juta, 5 juta, saya bayar ke yatim 1 juta, datangnya 10 juta. Bon kebayar, sisa ada belanja lagi. Gitu terus. Alhamdulillah Pak Camat, Pak Kepala Desa, ini Masya Allah saya dapat bantuan istilahnya secara moral, material dari toko Taiba itu yang kita ya. Itu kalau belanja itu suka disedekahkan selisihnya. Jadi kalau 1.196.000, jadi selisihnya yang 96.000 bersih. Sedekah. Jadi saya nggak ngambil yang 6.000-nya, 96-nya. 6.000 ada tikung. 96-nya, alhamdulillah. Kata Bos Jaki, wah bebas ya kan, sok mana, alhamdulillah. Makanya saya berdoa khusus, Bos Jaki mudah-mudahan rezekinya 1000 kali lipat kalau subhanallah. Termasuk di papayun, kursi segala macam, di sponsoran gua anjir. Saya sana tenaga lengkap kurang tinggal bilang alhamdulillah gitu. Nah gitunya, jadi ini saya bukbrak apa adanya, jadi nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang semuanya terbuka supaya masyarakat tahu dan merasa memiliki. Jadi nanti jalan di sana sampai ke sini kita berencanakan untuk pengaspalan. Mudah-mudahan nanti Pak Haji Budi bisa memikirkan solusinya. Bagaimana nanti ke rekan-rekan pemborong ya Pak Haji ya. Adalah kalau mengaspal habis 30 juta, akhirnya kalau satu orang 100.000 tanda pin dan menyerahkan sarung kehormatan kepada Bapak Haji Asep Hikmat dan juga Al Ustadz Deden, kami persilahkan. Kepada Al Ustadz Deden kami persilahkan. MSI kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayat. Peradaban yang menguatkan tentang syariat yang sedang kita pegang sedang sangat untuk bumi, yaitu menjaga syariah seperti berkelanjutan. Alhamdulillah hari ini kita saksikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, walaupun perencanaan 3 tahun, pelaksanaan 2020 hanya butuh 63 hari. Ini saya rasa bagian dari pekerjaan sang kuryang yang cukup cepat, karena kita tahu di saat COVID ini jangan nggak banget, yang salah saja tengkurap, apalagi nggak bangun gitu kan, yang makan saja susah, yang kerja susah. Tapi luar biasa, inilah izin Allah, sesuatu yang luar biasa min haitsul yahtasib bisa terbangun. Semoga apa yang dilakukan oleh kiai kita semua ini mendapat barokah dan mendapat dukungan dari kita semua. Amin Allahumma amin. Kabar satu saja bahwa sesuai dengan kapasitas kami, Bank Jabar Indonesia bergerak dalam bidang hukum, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Sesuai dengan namanya, kebangkitan jawara dan pengacara. Di kita ini terhimpun teman-teman perguruan silat di suku Mirnia. Mulai dari ada perguruan Sabu Jagat, perguruan Maung Lugai, perguruan Modas, kemudian ada ASBD Al-Azhar, ada Wangi, dan lain sebagainya, Syahbandar tergabung dalam organisasi kami. Tujuannya apa? Menjadi penolong lemah cahaya. Jadi yang dimaksud jawara itu kontesnya bukan berarti orang preman, tapi orang yang punya niat, punya kemampuan untuk lemah cahaya. Termasuk apa? Termasuk para kiai, para ulama yang jika suatu saat nanti mengalami persekusi, mengalami persoalan hukum, kita akan hadapi. Kedua, tentu kita juga punya anasir yang disebut pengacara, sesuai dengan namanya tadi. Jadi upami Jawarama dia akan bergerak membantu di bidang fisiknya, maka pengacara akan membantu khususnya masyarakat muslim, termasuk utamanya para ulama, para kiai jika menghadapi persoalan hukum. Termasuk juga masyarakat bila ayah di anak ngagaduhan perkawis hukum, jangankan untuk bayar lawyer, jangan makan di hese, tapi perlu bantuan hukum, silakan hubungi pesantren DT untuk kemudian nanti kita bantu secara gratis, insya Allah. Insya Allah memang itu sudah menjadi bagian jihad kita di Bank Jabar Indonesia untuk mewakafkan sebagian ilmu, mewakafkan sebagian waktu, bahkan rezeki kita untuk membantu masyarakat, khususnya umat muslim. Ketiga, kita juga bergerak di bidang ekonomi. Pak Kiai mohon doa dan doa juga dari semua masyarakat di sini. Kita baru saja tanggal 17 Agustus yang lalu meresmikan satu jihad ekonomi. Kalau selama ini kita jihad dalam bidang yang lain, kita tambah jihad ekonomi. Kita meluncurkan namanya BJI Mart, toko BJI yang sifatnya online. Kita menyiapkan produk-produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bedanya apa dengan toko-toko yang lain? Satu yang paling utama, di BJI Mart kita belanja sambil bersedekah. Setiap transaksi di BJI Mart maka 5% nilai transaksi itu sudah disisihkan untuk sedekah. Untuk siapa? Salah satunya untuk disalurkan pada pembangunan pesantren DT seperti ini. Semoga apa yang kami lakukan mendapatkan keberkahan, mendapat kemudahan, dan tentunya mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Karena apa yang kami lakukan semata-mata karena lillahi kalimatillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, dan kami sekali lagi siap. Pak Ustadz tanpa pagi tanpa bilang, maka Bank Jabar Indonesia lewat tim hukumnya yang tergabung dalam tim advokat Bank Jabar Indonesia akan menjadi penasihat hukum Darut Taubah Kampung Al-Junaidiyah. Jadi kalau ada masalah hukum, ada masalah yang kaitan dengan hukum, kita yang bersama. Takbir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.